Cilegon betul-betul rumah kita. Jadi yang kenapa saya selalu mengungkapkan Cilegon itu sebagai rumah kita. Jadi karena kita tinggal, berdiam, beraktivitas di Cilegon. Ya, ini bagaimana kita dapat tinggal dengan tenang, tentram, nyaman, dan layak tinggal di Cilegon dengan tentram, aman, lagi sejahtera. Kita tahu ya bahwa manusia itu tidak akan terlepas dari dunia pendidikan, tidak akan lepas. Ya, nah, pendidikan itu sendiri arahannya, targetnya bagaimana menciptakan politikus yang handal, yang mempunyai dedikasi, mempunyai nasionalisme, kebangsaan, keagamaan, persaudaraan, ya. Dan bagaimana juga pendidikan itu bisa menciptakan ya orang-orang yang mampu melakukan usaha atau bisnis dalam dunia perdagangan, ya, atau menciptakan manusia yang di dunia kerja yang handal, punya dedikasi, punya sense of belonging terhadap pekerjaannya. Nah, Cilegon pada waktu lama itu tidak terlepas dari pertanian dan juga nelayan atau maritim, kelautan. Jadi ekonominya itu bergantung pada pertanian dan maritim atau laut, air, darat dan air. Ini tidak terlepas dulu ini ya antara dari 0 tahun sampai 1970-an ini. Bab 70-an ke atas ini sudah menjadi daerah industri, sudah menjadi industri manufaktur, ya. Jadi ekonomi sudah bergantung pada industri, tidak lagi bergantung pada pertanian atau nelayan. Itu. Nah, maka pendidikan itu harusnya ada target bagaimana bisa menerjunkan si alumni atau lulusan itu dalam dunia industri. Di pembekalannya berarti pembekalan skill dan kemampuan keahlian. Jadi dedikasi kerja itu dibutuhkan sekarang itu. Pendidikan itu di samping pendidikan agama moral keagamaan. Karena kebangsaan adanya di sini, kemanusiaan adanya di sini, solidaritas adanya di sini. Bukan di dunia industri atau di perdagangan atau di politik, bukan. Sosial, keagamaan, kemasyarakatan, persaudaraan, nasionalisme, kebangsaan itu adanya di agama. Maka bagaimana pendidikan agama bisa dikawinkan dengan dunia kepelatihan, skill? Ini penting, ini penting. Bagaimana menciptakan orang yang punya dedikasi, punya kemampuan, punya keahlian, tapi tidak terlepas daripada pendidikan agama, moral agama ini. Jadi peningkatan mutu itu tidak terlepas daripada peningkatan moral keagamaan. Ini dibutuhkan. Orang tidak orang punya rasa takut mencuri karena takut berdosa, karena ada agama, keyakinan bahwa itu perbuatan itu salah dan disalahkan oleh agama. Itu orang akan merasa takut berbohong karena dia punya moral agama. Orang akan takut miskin karena dia yakin bahwa orang yang beragama itu harus kaya, karena ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ya kan? Ada ibadah haji, harus untuk aurat. Itu adanya di agama. Selain peningkatan IQ, pemikiran itu, ya. Jadi pendidikan ini hanya untuk meningkatkan IQ, kemampuan berpikir, kemampuan untuk bersosialisasi, untuk bermasyarakat, kemampuan untuk menganalisa.
atau LPK, lembaga pelatihan kerja, atau kursus-kursus. Ini yang dibutuhkan. Nah, orang terjebak di sini nih, terjebak dalam di dunia pendidikan formal. Itu penting, memang betul. Pendidikan formal itu penting, tetapi tidak lebih penting juga. Tapi kita harus perhatikan juga bahwa skill keahlian itu sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan dalam untuk mendapatkan menjadi manusia bisa bekerja di dunia industri perusahaan ini. Ini Cilegon sudah menjadi kawasan industri, sudah menjadi kawasan industri. Jadi pendidikan itu harusnya orientasinya sudah ke sini nih. Sudah orientasinya pada industri yang dilandasi oleh keagamaan. Itu bukan tidak penting apa sains bukan tidak penting, itu juga penting. Tapi moral, agama, dan kemampuan, skill ini sangat dibutuhkan. Jadi hendaknya kita tuh berbicara kepentingan itu satu, masalah kepelatihan, meningkatkan mutu skill keahlian, yang kedua moralitas keagamaan dan pendidikan, pelatihan, dunia kerja, perdagangan, dan dunia usaha. Nih, saya kira ini harus sama-sama kita berbicara masalah ini nih, untuk mencapai target Cilegon ini sebagai kota industri, sebagai wilayah industri itu. Udah, saya pikir ini kita harus berdiskusi ini dimanapun kita ada ada kesempatan, kita diskusi tentang masalah ini. Bagaimana dunia pelatihan dan dunia moral keagamaan ini harus disambungkan, ini harus dikawinkan itu. Selain memang secara formal pendidikan formal harus ditingkatkan, itu ya. Saya kira ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.